Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naysila Kainama dari kelas 11 Multimedia 1 dengan NIM 12163. Di video ini saya akan menceritakan tentang kegiatan praktik kerja lapangan saya. Saya melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL di salah satu kampus, yaitu kampus Politeknik Tempo yang berada di Jakarta Barat. Buat kalian yang belum tahu kampus Politeknik Tempo, yuk simak video berikut ini. Politeknik Tempo adalah perguruan tinggi di bawah Yayasan Rumah Edukasi Tempo yang dikelola Tempo Media Group, mengelola media terkemuka selama 51 tahun, penerbit koran Tempo, majalah Tempo, website tempo.co, dan beberapa perusahaan lain. Politeknik Tempo Jakarta didirikan oleh PT Tempo Intimedia Tbk bersama para tokoh pendidikan, bisnis, dan industri melalui Yayasan Rumah Edukasi Tempo. Pendiri Politeknik ini didasari oleh keinginan untuk ikut serta mengatasi kesenjangan yang terus terjadi antara lulusan perguruan tinggi dengan dunia kerja. Dengan latar belakang pengalaman bisnis di industri media selama 50 tahun dan songkongan para tokoh yang sudah malang melintang di dunia pendidikan, bisnis, dan industri, Politeknik Tempo dapat berharap dapat menularkan pengetahuan dan praktik terbaik kepada para calon mahasiswa. Itu sebabnya program studi yang dipilih berkaitan erat dengan bisnis Tempo Intimedia, karena Politeknik Tempo memiliki pengalaman bidang kompetensi, yakni desain media, produksi media, dan manajemen pemasaran internasional. Politeknik Tempo Jakarta hadir memberikan solusi bagi kaum muda yang berpikir jauh ke depan, kreatif, mandiri, dan siap bekerja. Nah, kalian kan sudah tahu latar belakang atau penjelasan dari kampus Politeknik Tempo. Sekarang kita lihat yuk ada apa saja sih di sekitar kampus Politeknik Tempo. Kalian mau tahu nggak sih kegiatan apa saja yang aku lakukan
selama aku PKL sebagai anak multimedia. Kalau kalian mau tahu, saksikan video yang berikut ini ya. Kegiatan selama PKL, desain tote bag, jadwal Ramadan, dan lain-lain. Petagrafi, set lighting, menjadi dokumenter di setiap acara seperti seminar, pelatihan, kampus visit, dan lain-lain. Belajar mengoperasikan OBS, mengikuti kuliah umum, mempelajari WhatsApp Class, mengedit video untuk konten TikTok, Nah, selain kegiatan-kegiatan tadi yang aku lakukan di tempat PKL aku, ada juga tahu video serba-serbi selama aku PKL. Kalau kalian penasaran, lihat video yang berikut ini ya.
Nah, teman-teman, berikut ini adalah video aku mewawancarai beberapa pegawai di tempat PKL aku. Kalau kalian ingin tahu, saksikan video yang berikut ini ya. 旺旺高昂，跟北美 BGL。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama salah satu seorang staf di Politeknik Tempo. Boleh perkenalan dulu kan namanya? Boleh, perkenalkan nama saya Katarina Novitasari, biasa dipanggil Novi. Umur saya 25 tahun dan saya sudah bekerja di Politeknik Tempo selama 8 bulan. Oke, biar lebih santai ngomongnya aku panggil Kak Novi aja boleh ya? Oke, kalau boleh tahu Kak Novi kerja di sini posisinya sebagai apa? Saya di Politeknik Tempo sebagai marketing atau bisa dibilang education consultant karena saya lebih ke lapangan. Oh gitu. Untuk Kak Novi sendiri baru pertama kali kerja di Politeknik ini atau sebelumnya udah pernah kerja di tempat lain? Sebelumnya udah pernah kerja di tempat lain. Saya pertama kali kerja itu semester 3 waktu kuliah. Sebelumnya saya pernah kerja di Astra Credit Companies di bagian AAV Auto Asset Verification. Terus saya juga pernah kerja di Ruang Guru di Education Consultant. Oke. Kalau untuk lingkungan kerja Kak Novi di sini tuh nyaman nggak sih? Nyaman banget, teman-temannya suportif banget. Kita di sini nggak cuman kerja tapi banyak juga kayak mainnya. Oke, pertanyaan yang terakhir Kak, pengalaman yang paling berkesan selama Kak Novi kerja di sini apa? Yang pasti banyak berinteraksi sama banyak orang, guru-guru. Terus karena saya baru pertama di Jakarta ya, jadi bisa banyak jalan-jalan gitu ke sekolah-sekolah, presentasi, terus apa lagi ya, kampus visit. Nama saya Reva Wijayanti. Kalau boleh tahu Kak Reva kerja di sini tuh sebagai apa? Saya di sini sebagai staf perpustakaan yang mana di bawah naungan bidang akademik. Oh gitu. Udah berapa lama kerja di sini Kak? Saya di sini kerja dari bulan Desember tahun 2022. Oh Sekitar jadi 5 bulan. belum setahun ya? Belum. Kak Reva baru pertama kali kerja di sini apa udah pernah kerja sebelumnya? Tempat kerja ini itu tempat kerja kedua buat saya. Sebelumnya pernah sekali setelah lulus kuliah itu. Oh jadi di tempat kerja sebelumnya sama staf perpustakaan atau gimana? Iya, staf perpustakaan juga, cuman kalau di sana merangkap sebagai staf akademik juga. Cuman kalau di sini itu fokus khusus ke perpustakaan. Oh jadi sama, jadi kayak mencari pengalaman lebih Iya, aja gitu ya Kak. Kerja sebagai staf perpustakaan tuh kayak gimana sih Kak? Sebenarnya kalau untuk staf perpustakaan perguruan tinggi itu kita lebih ke manajemen perpustakaan ya. Maksudnya bukan cuma nyediain koleksi aja, cuman gimana kita juga bisa menghimpun koleksi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, kebutuhan dosen. Terus juga menyediakannya bukan cuma fisik tapi PDF juga ataupun digital, mungkin ya lebih sering internet. Terus sama ngadain kegiatan-kegiatan yang akan menumbuhkan minat literasi mahasiswa juga. Oh gitu. Kalau kerja di kalau menjadi staf perpustaka udah pasti berhubungan sama buku kan Kak? Kak Reva tuh harus hafal gak sih sama buku-buku yang ada di sini? Kalau apa sih gak perlu ya, karena kan udah ada sistemnya juga. Cuman paling kita sebagai pustakawan harus menguasai nomor-nomor intinya aja gitu dari buku-buku yang ada dari 00 sampai 900 gitu sih. Oh gitu. Kak Reva suka nggak sama kerjaan Kak Reva sekarang? Sejauh ini sih suka-suka aja ya, karena mungkin sesuai juga sama bidangnya, terus juga sesuai sama lulusan saya dulu kan, ilmu perpustakaan dan informasi gitu. Oh Kak Reva kuliahnya ilmu perpustakaan ya? Iya betul. Di mana tuh Kak kalau boleh tahu? Di UI Jakarta. Oh, pengalaman yang paling berkesan selama kerja di sini apa Kak? Pengalaman yang paling berkesan, mungkin di sini juga dosen-dosennya cukup aktif buat minta koleksi yang berhubungan sama mata kuliah gitu kan. Jadi juga saya ngadain koleksinya juga sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, seperti itu sih. Terus juga pengalaman lainnya mungkin di sini saya lebih bisa bebas untuk kegiatan-kegiatan literasinya juga, kadang-kadang disediakan wadahnya juga sih. Kan kalau kita kerja tergantung sama lingkungan kita ya Kak. Kalau lingkungannya nyaman kita juga nyaman. Kalau di sini lingkungan Kak Reva nyaman atau ada yang bikin gak nyaman? Di sini sejauh ini sih nyaman-nyaman aja ya, karena staff-staffnya juga kebanyakan seumuran, jadi komunikasinya juga lebih baik. Terus juga dosen-dosennya tadi balik lagi mereka juga sering komunikasi sama saya tentang pengadaan koleksi dan lainnya, jadi itu sih.
Kalau jarak rumah Kak Reva ke Tempo ini jauh nggak? Nggak terlalu sih, kan rumah saya di BSD, jadi dari BSD ke sini tuh sekitar 45 menitan lah ya kurang lebih. Oh ya, lumayan juga terlalu jauh ya. Iya. Ya udah segitu aja pertanyaannya ya Kak. Makasih ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke video yang terakhir. Selama aku melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan selama 3 bulan di Politeknik Tempo, aku meminta testimoni para pegawai tempat PKL aku tentang kinerja aku selama aku PKL di sana. Kalau kalian ingin tahu, saksikan video yang berikut ini ya. testimony, take a YBDL. Di sini saya sudah bersama salah satu staf di Politeknik Tempo, yaitu Kak Indira. Boleh perkenalan dulu Kak? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Indira Tribuana Tunggadewi, biasa dipanggilnya Indira. Oke, jadi saya saya mempunyai beberapa pertanyaan ke Kak Indira tentang testimoni Kak Indira tentang kinerja saya selama saya PKL di sini. Oke. Yang pertama, menurut Kak Indira, gimana sih kinerja kerja aku selama PKL di sini? Oke, terkhusus untuk Menai ya, Ciela. Oke. Oke, kalau untuk kinerja, nah itu menurut saya sangat sigap sih. Jadi kalau misalnya kita ada event atau misalnya ada tugas, itu ketika kita WhatsApp atau telepon itu ya kurang lebih 2 menit sudah ada di tempat gitu. Jadi sangat sigap untuk kalau misalnya kita butuh panggilan, terusnya masuk terus, rajin, nggak pernah terlambat sih setahu saya ya. mungkin karena lagi PKL kali ya. Kalau di sekolah saya nggak tahu ini anaknya suka telat atau enggak, tapi kalau di PKL sih dia selalu on time, karena kalau telat itu nanti kita ada push up gitu ya. Oke, pertanyaan kedua, kalau untuk kedisiplinan atau kehadiran saya gimana? Iya, tadi udah aku jelaskan untuk kehadiran itu rajin ya, nggak pernah telat, terus masuk terus gitu. Kecuali mungkin sakit, pernah nggak ya kayaknya? 1 hari doang. Oh, 1 hari sih. doang karena sakit, dimaklumi. Kalau untuk tanggung jawab, Tanggung jawab juga bagus. Selama ini kalau dikasih tugas selalu mengerjakan semuanya dengan baik dan sesuai dengan instruksi. oke. Kalau yang pertanyaan terakhir, ketaatan terhadap aturan saya gimana? Oke, kalau misalnya ketaatan dalam aturan sih oke-oke aja, karena kayaknya kita nggak banyak aturan ya di sini gitu. Yang penting kalau di sini kerjaan selesai gitu ya. Aturannya sih tidak terlalu banyak, mungkin jam masuk aja sama jam pulang itu aturannya, sama jam istirahat gitu ya. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh kurang, boleh lebih. Jadi aturannya karena di sini sedikit, jadi aman-aman aja. Oke, segitu aja sih Kak pertanyaannya. Makasih ya Kak. Oke. Makasih teman-teman yang sudah menonton. Dadah. Oke, dah guys. Oke, sekarang yang kedua saya sudah bersama Kak Novi. Boleh perkenalan dulu Kak? Perkenalkan, nama saya Katarina Novitasari, biasa dipanggil Novi, umur saya 25 tahun. Oke, jadi di sini aku punya beberapa pertanyaan yang menyangkut tentang kinerja aku selama aku PKL di sini. Yang pertama, menurut Kak Novi, bagaimana sih kinerja kerja aku selama aku PKL di sini? Orangnya rajin, aktif, terus banyak banget bantuin aku di bagian marketing, terus suka inisiatif sih, jadi tanpa harus disuruh dia udah tahu harus ngapain. Terus manajemen waktunya juga bagus, disiplin, terus orangnya baik, ramah, murah senyum, karena ketawa terus setiap hari. Kalau untuk tanggung jawab, aku tanggung jawab gak? Tanggung jawab banget. Kalau misalnya disuruh bawa barang-barang, disuruh datang jam berapa tepat waktu. Oke, kalau ketaatan terhadap aturan gimana? Ini masalahnya tuh pertanyaan
pertanyaannya tuh sama gitu. Sebelumnya udah aku jawab, terus aku harus jawab apa lagi? Yang terakhir, Kak Novi ini ada saran nggak atau kritik buat aku? Lebih rajin lagi, harus lebih semangat lagi, karena nanti pas waktu kerja bakalan lebih effort lagi daripada kemarin-kemarin. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja. Oke. Terima kasih ya Novi. Novi aja. Oke, terima kasih ya Kak Novi buat semua jawabannya. Iya, sama-sama. Bye-bye. Oke teman-teman, tadi adalah beberapa video kegiatan aku selama aku PKL. Mulai dari latar belakang tempat PKL aku, serba-serbi tempat PKL aku, kegiatan aku selama PKL, serba-serbi aku di tempat PKL, wawancara pegawai PKL, dan testimoni pegawai PKL tentang kinerja aku. Segitu aja teman-teman videonya. Terima kasih sudah penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.